Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, khususnya teman-teman anak-anakku kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar yang saya cintai. Hari ini kita teruskan pengajian kita kitab Mabadi Fikih juz 2. Untuk itu marilah kita mulai bersama-sama dengan tawasul mengirimkan hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat-sahabatnya, zuriyahnya, anak cucunya, kemudian para pengarang kitab-kitab kita, khususnya Syekh Umar Abdul Jabbar, kemudian untuk semua umat Islam, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia, kemudian kepada semua orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, anak cucu kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufilli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa kepada guru-guru kita, gurunya lagi sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk murid-murid kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Monggo lalalan bersama dulu sebelum kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan bismillah lan alhamdulillah, ayo podo ngapalke singkatan makna. Utawi mim iku kha sapa fa alif, apa fa ing mim fa sartane mim ain. Krono ain ing dalem dha kang nun kang sod, bayane ba alif lan rupane ba dal, halih alif mong ko jim klawan mim to, senajan goin kedue kaf maring mim alif, selagi mim dolan apane tak mim, ora nun fa ojo nun ha sebab sin, iku maujud kho mim oleh mim sod, lakuan titik telu piro jimim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dibuka mawon bab tayamum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu. At-tayammumu utawi iki iku mertelaake tayamum.
At-tayammumu utawi iki iku mertelake tayammum. Sin soal Atma iku opo at-tayammumu utawi tayammum. Ma iku opo at-tayammumu utawi tayammum. Jim jawab huwa utawi at-tayammum iku mashul wajhi ngusap wajah. Mashul wajhi ngusap wajah. Apa malih? Wal yadaini lan tangan loro. Lek ngusap iku ngangge apa? Biturabin kelawan lebu. Lebu sing tahirin kang suci apa turabin tahirin kang suci apa turabin. Tayamum kui mau badalan halih disingkan damel hak karo alif. Halih badalan halih dadi ganti. Anil wudu'i saking wudu. Awil ghusli utawa atus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menjelaskan tentang tayamum. Sebenarnya apa tayamum itu? Pengertian dari tayamum adalah mengusap wajah, ya, mengusap wajah dan kedua tangan. Yang diusap hanya wajah dan kedua tangan. Mengusapnya menggunakan apa? Menggunakan debu yang suci. Harus ini diperhatikan baik-baik. Harus menggunakan debu yang suci dimanapun itu berada. Pokok suci ya bisa digunakan untuk apa? Untuk tayamum. Debu yang nempel di jendela, debu yang nempel di tembok, debu yang nempel di meja dan lain sebagainya, itu bisa digunakan untuk tayamum asalkan suci. Nah, berbeda nanti ketika debu itu berasal dari kotoran-kotoran kambing, kotoran ayam dan sebagainya, kemudian mabul debune nemplek ning tembok mbok nggih tayamum, nah niku mboten sah karena najis. Nah, tayamum itu fungsinya untuk apa? Tayamum itu fungsinya untuk menggantikan wudhu atau mandi. Jadi wudhu sing membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian basuh kaki itu hanya digantikan dengan mengusap wajah dan tangan saja, ngono ritek ndamel debu. Lah mandi bagaimana? Mandi pun seperti itu, hanya diganti dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Ojo gulung-gulung. Engko tayamum ganti dari mandi darani kabeh kudu diusap nggih debu, tidak seperti itu. Kemudian saya ulang lagi, tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan, nggih. Mengusapnya dengan debu yang suci, dengan menjadi ganti daripada wudhu dan mandi. Atau mandi ya, bisa karena tidak bisa wudhu, nanti sebab-sebabnya dijelaskan di bawah, atau mandi bisa menggunakan tayamum. Kemudian berikutnya mari kita pahami fardunya tayamum. Sin soal furuduhu utawi kam nggih. Sin soal kam iku pira furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum. Furudut tayammumi utawi pira-pira fardune tayammum.
fardunya tayamum itu ada berapa? Jim jawab, furuduhu utawi piro-piro fardune at-tayamum, paringi rujuk teng inggil at-tayamum, furudu utawi piro-piro fardune at-tayamum iku khamsatun 5. Iku khamsatun 5. Jadi fardunya tayamum itu ada 5. Kalau fardunya mandi ada berapa? Fardunya mandi ada 3. Kalau fardunya wudu ada 6. Niku diingat-ingat. Fardunya tayamum itu ada 5 apa saja? Al awwalu utawi kang awal. Al awwalu utawi kang awal. Yang pertama iku an-niyatu niat. Iku an-niyatu niat. Jadi yang pertama niat. Nah, yang perlu saya jelaskan, niatnya tayamum itu ketika kapan? Niatnya tayamum itu ketika meletakkan air ke debu. Plek. Ini contoh ya. Plek. Ini mau niat. Plek, niat. Niatnya itu terus menerus sampai nyenggol wajah. Apa nih? Plek. Nah, pas diplek nih niat insun tayamum krono niatin nawaitu tayamum listibahatis sholati. Nah, itu kudu sampai nemplek wajah. Jadi niatnya itu harus terus sampai nemplek wajah. Atau cara lain, tidak harus pas ngeplek nih. Tapi pas arep nemplek wajah itu kudu niat. Jadi nawaitu tayamum listibahatis sholati. Nanti ada caranya niat juga, nanti ada teng bawah nanti ada. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya berarti nengati muni. Ini yang ingat ya, ini yang sering saya ingatkan karena sering lupa. Niat itu tempatnya di dalam hati. Nah, berarti niatnya tayamum ketika akan mengusap wajah, niat di dalam hati, niat insun tayamum supaya supaya wenang ngelakoni sholat. Nah, pas nemplek itu kudu jenek niate. Terus bahasanya itu harus niatnya harus terus sampai ke sedikit menyenggol wajah atau sebagian dari wajah. Kemudian yang nomor 2 atsani utawi kang nomor loro. Atsani utawi kang nomor loro fardunya tayamum yang kedua adalah memindah debu. Iku naqlut turabi mindah lebu. Iku naqlut turabi mindah lebu. Mindah debu kemana? Ilal udwi maring anggota. Ilal udwi maring anggota. Anggota yang mana? Al mamsuhi kang den usap opo al udwi. Al mamsuhi kang den usap opo al udwi. Yang nomor 2 adalah memindah debu, memindah ke anggota yang diusap. Apa tadi anggota yang diusap? Wajah dan tangan. Nah, memindahnya itu juga termasuk fardu. Lalu tidak dipindah ya piye apa mabur dhewe debune. Nah, dipindah dulu menggunakan tangan. Kemudian ats-tsalitsu utawi kang kaping 3. Ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku mashul wajhi. Ngusap wajah. Iku mashul wajhi, ngusap wajah. Jadi ngusape wajah niku berplek karo bareng niat niku terus sampai nempel ya diusap ngeten tok sret. Ora mbok usuk-usuk nasi rata mboten. Nah, mbok usuk nyampe rata ya ora iso rata jenenge debu. Ya mak stres. Yang penting sudah melewati semua yang wajib dibasuh ketika wudu niku. Jadi batasannya ya sama saja niku. Sepenting sudah diusap sret ngoten mawon. Kemudian yang nomor 4, jadi pas mengusap tadi harus diusap ngeten, mboten diusuk-usuk sampai rata mboten. Kemudian ar-rabi'u utawi kang nomor 4, ar-rabi'u utawi kang nomor 4. Yang nomor 4 iku mashul yadaini
ngusap tangan loro. Iku mashul yadaini ngusap tangan loro. Jadi plek mengambil lagi bekasnya tadi, bekas yang diambil untuk mengusap wajah jangan dipakai lagi, harus pindah tempat karena itu sudah mustakmal nanti. Nah, pindah lagi, mengambil ke tempat lain, kemudian diusapkan tangan seperti ini. Seret sampai ke siku, kemudian ditarik ke sini. Nah, kemudian yang kanan dulu ya. Plek, kemudian seperti ini, seret, langsung kirinya juga. Dan itu caranya mengusap kedua tangan. Kemudian yang terakhir al-khamisu utawi kang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku atartibu tertib. Iku atartibu tertib. Tertib itu berurutan. Jadi kalau tayamum ya harus wajah dulu, kemudian tangan, jangan dibalik. Tayamum mengusap tangan dhisik, kemudian mengusap wajah ya saat tayamumi. Saya ulang lagi. Fardunya tayamum itu ada 5. Yang pertama yaitu niat. Yang nomor 2 memindah debu ke anggota yang diusap. Kemudian yang nomor 3 mengusap wajah. Kemudian yang nomor 4 mengusap kedua tangan. Kemudian yang terakhir urut atau tertib atau berurutan. Gitu ya. Fardunya mandi kemarin ada 3, fardunya wudu ada 6. Itu ingat-ingat. Karena kalau kita sudah hafal, sudah paham, tidak diamalkan, tidak dihafalkan, nanti akan bisa lupa. Jadi dihafalno. Ketika dimanapun sampean ditanyai orang rukunnya wudu ada berapa atau fardunya wudu ada berapa, sampean bisa menjawab dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita membahas tentang niatnya tayamum. Niatnya tayamum itu bagaimana? Tambahke kalih Syekh Umar Abdul Jabbar diwurui, ditulis sama kali beliau. Sin soal ma iku opo niyatut tayammumi utawi niyate tayammum. Bagaimanakah niatnya tayamum? Jawab hiya utawi niyatut tayammumi. Hiya utawi niyatut tayammumi. Niatnya tayamum iku nawaitut tayammum listibahatis sholatil mafruḍah. Lafat nawaitut tayammum listibahatis sholatil mafruḍah. Itu niatnya. Lafadznya niat nih. Kemudian nawaitu niat sapa ingsun. Nawaitu niat sapa ingsun. Iki sidune ning ati atau bahasa Indonesia saya niat gitu. Niat sapa ingsun. Jadi pas mengangkat debu tadi sampai ke wajah niat ingsun. Niat sapa ingsun atayamuma ing tayamum. Ing disingkat damel napa? Damel memfa niku singkatane ing niku jadi susunannya menjadi maf'ul bih. Atayammuma ing tayammum. Niat ingsun tayammum atau saya niat tayammum. Tambahi malih listibahatis sholati krana li niku manane krana disingkat damel napa? Ngain krana. Nah li itu sendiri maknane krana. Lah li itu kalimat napa? Ingat enggak li kalimat apa? Ini didik karo ngulangi nahune lah, belas ra ngeling-eling nahune iso ambyar.
Li itu kalimat apa? Kalimat ad kan ada 3, apa? Isim, fi'il, huruf. Kalau li itu kalimat huruf. Huruf apa? Huruf jar. Huruf jar ada berapa, masih ingat? Huruf jar nih kalau sing dilakone min ila an ala fi bikalila mut mundur ba'ata qalah asya ada kaimata huruf qasam wabita. Itu semua huruf yang mengejarkan. Nah ini kok huruf-huruf jar. Jadi terus diingat-ingat biar nanti tidak lupa. Listibahatis sholati kerono amrih wenangi sholat. Listibahatis sholati kerono amrih wenangi sholat. Sholat sing pripun al mafrudoti kang den fardhoake apa as-sholat. Al mafrudoti kang den fardhoake apa as-sholat. Jadi ini perlu sampean catat di ning sandinge ben sampean nanti ketika mempraktekkan tayamum bisa meniatkan di dalam hati. Bahasa Jawa dulu. Niat ingsun tayamum. Niat ingsun tayamum krono amrih wenangi sholat. Krono amrih wenangi sholat fardu. Dan mboten mawon penak. Kemudian kalau bahasa Indonesia, saya niat tayamum supaya boleh menjalankan sholat fardu. Nah, dan ingat ya, tayamum tadi adalah gantinya dari wudhu atau gantinya dari tayamum. Lah nyapa kok dadak diganti? Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Lah nyapa kok dadak tayamum mung enek banyu? Nah, ini ada nopo? Ada penyebabnya. Penyebabnya mana? Bawahnya niki. Tapi perlu kita pahami dulu nggih, ingat-ingat fardunya tayamum tadi ada berapa, kemudian niatnya bagaimana seperti tadi yang saya jelaskan. Baik, kita teruskan sin soal mata yajibut tayammumu. Mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan? Mata ing dalem kapan? Yajibu wajib opo at-tayammumu tayamum. Opo at-tayammumu tayamum. Opo disingkat damel fa. Fa opo fa'il. Nih lah. Fa'il. Masih ingat fa'il? Fa'il itu isim yang dibaca rofa fi'il mabni. Maklum ada sebelumnya fa'il itu ada dua bagiannya, satu isim dhohir, dua isim domir. Jadi fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il yang mabni. Maklum itulah. Kalian ingat-ingat niku nggih. Saya ulang lagi, mata ing dalam kapan yajibu wajib apa tayamum. Kapan tayamum itu wajib atau kapan tayamum bisa dilakukan? Nah, Jim jawab. Inda faqdil ma'i. Inda faqdil ma'i utawi at-tayammum dimana lengkap. Inda faqdil ma'i utawi tayammum iku wajib. Inda faqdil ma'i utawi tayammum iku wajib ing dalem nalikane kasepen banyu. Inda faqdil ma'i utawi tayamum iku wajib ing dalem nalikane kasepen banyu. Tayamum itu wajib ketika tidak ada air sama sekali. Ora nek banyu terus piye arep wudu? Maka wudunya menggunakan atau diganti dengan tayamum. Atau mandi. Wah, isu-isu arepe adus wajib karena selesai haid atau setelah junub.
Juno parepe adus bae ya, banyu renek. Ora enek banyu, maka wajib diganti dengan tayamum gitu. Kemudian yang nomor 2, wa inda khaufis isti'malil ma'i, wa inda khaufis isti'malil ma'i lan ing dalem nalikane wedi nggunakake banyu. Wa inda khaufi isti'malil ma'i lan ing dalem nalikane wedi nggunakake banyu. Lan ing dalem nalikane wedi nggunakake banyu. Nyapa kok wedi nggunakane banyu iki lho? Libarotin krono adem. Libarotin krono adem au marodin utawa lara. Au marodin utawa lara, libarotin krono adem au marodin utawa lara. Jadi yang nomor 2 yang mewajibkan tayamum lagi, banyu sakjane enek. Wakeh banyu. Umbruan. Wakeh banyu, tapi takut menggunakan air. Wedi arep nggunakane banyu. Lah nyapa wedi wong demi Masya Allah, sehingga ketika panggah dipaksakan untuk wudu nanti bisa merusak anggota tubuh atau bisa menyebabkan sakit yang parah. Male cacat apa piye dan lain sebagainya. Atau karena sakit wis luwara karo dokter diomongi, ojo sampai kena banyu ya. Kena banyu putul tanganmu umpamane. Nah, ya aja nggunakane banyu karena tidak boleh sama dokter. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka tidak boleh menggunakan air dan kemudian dia wajib melakukan tayamum. Gitu ceritanya. Jadi, ketika takut menggunakan air, meskipun airnya banyak karena sakit atau karena dingin, utawa ngeten. Enek banyu. Ya sak desa megur sak belik atau di sumur enek sumur. Sajane akeh banyu ning sumur. Tapi ning anding sumur enek hewan sing galak atau hayawan buas, enek macan, singa dan lain sebagainya. Arep rono mesti mati. Dibadhek utawa dipangan karo macan utawa singa niku. Lek meksa rono mati jenenge bunuh diri. Ya. Meksa rono mati bunuh diri. Padha karo saiki usume Covid-19 niku. Wis roh iku ana apa niku daerah zona merah, panggah ngengkel metu, mati malah bunuh diri jenenge. Panggah ngengkel napa berserawung berkumpul-kumpul dengan orang banyak, bunuh diri jenenge. Wis sudah tahu itu zona merah, di situ banyak penyakit. Lah kok malah metu atau malah ngengkel. Ngoten. Sami dengan itu tadi. Ada sumur, di situ ada airnya. Banyune gemek niku tok. Tapi banyak hewan buas ketika arep njukuk banyu nggih wudu nanti akan mendapatkan bahaya dari hewan-hewan buas tadi. Karena itu malih dia boleh tayamum, bahkan wajib tayamum ketika akan melakukan sholat. Ngoten. Jadi yang pertama tadi tidak ada air sama sekali. Yang nomor 2 ada air tapi takut untuk menggunakannya atau untuk mengambilnya. Kemudian yang terakhir yang nomor 3 niki. Yang nomor 3 wa indal ihtiyaji. Wa indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane butuh. Wa indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane butuh pada apa ilal ma'i maring banyu. Ilal ma'i maring banyu. Wa indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane butuh ilal ma'i maring banyu li atoshi utawa li atoshi hayawanin. Li'atoshi hayawanin krana ngelake hewan muhtaramin kang den mulyaake sapa hayawan
muhtaromin kang den mulyake sapa apa hayawan. Nah, kemudian yang nomor 3, banyune enek. Banyune enten. Tapi mek gur cukup nggih kebutuhan hewan yang sangat harus enek hewan ngulak. Lah arep dhewe wudu kok iso mati hewane lek ora diombeni. Akhire banyune diwehne hewane untuk minum. Lah hewan yang bagaimana yang boleh diberikan air sehingga kita wajib tayamum, yaitu hewan-hewan yang dimuliakan. Contohnya napa? Menungso. Lah menungso kok hewan? Iya, hewan iki ana loro. Enek hayawan natek, enek hayawan nahek. Jadi enek manungso iku ya jenenge hewan, ada lagi hewan yang tidak bisa bicara jenenge hewan yang biasa kita katakan hewan niku. Manungso niku ya termasuk hewan. Jadi ketika ada manusia apa ngolah, kecuali orang non muslim ya. Kalau utawa orang kafir harbi yang tidak dimuliakan. Nah, iku enek wong muslim ngolah. Enek banyu cukup nggih ngombe karo kena nggih wudu. Pilih yang mana? Ya harus diberikan untuk orang yang haus tadi. Lah ora diombeni iso mate. Nah, kemudian diberikan, kemudian lagi tayamum. Atau bukan manusia, tapi hewan yang dimuliakan contohnya apa? Koyok sapi, wedhus, niku juga. Terus apa anjing sing boten galak. Anjing yang tidak galak itu juga dimuliakan. Tapi lah sing galak, sing beringas, sing bisa apa bahasane ku anjing atau hewan sing galak niku mboten dimuliakan. Lelage ketika ada hewan yang dimuliakan haus, airnya cukup untuk minum, ya maka diminumkan kemudian kita tayamum. Itu caranya. Jadi saya ulang lagi, kapan tayamum kita bisa dilakukan? Kapan tayamum itu harus dilakukan? Kapan tayamum itu wajib dilakukan? Yaitu ketika tidak ada air sama sekali, usum kemarau, wis golek banyu angel ora umum. Golek ngidul 10 kilo renek utawa tidak sampai 10 kilo ya. Ngidul renek, ngalor renek, ngetan renek, ngulon enek, akhirnya kita tayamum. Kemudian ada air tapi takut menggunakan. Contohnya pada sakit atau sangke adem utawa ora yo sangke panase yo kena. Sangke adem sing bisa menimbulkan bahaya loh ya. Lek megur adem-adem titik sampean rasa banyune adem masyaallah. Padahal yang ini adem enggak seperti itu. Adem biasa-biasa saja. Akhirnya nggih alasan kita tayamum itu tidak bisa. Harus dingin yang memang membahayakan. Mek gura rasa-rasen terus rumongsone adem iku tayamum, enggak bisa seperti itu. Kemudian yang nomor 3, ada air tapi cukup untuk minum atau dibutuhkan untuk minum oleh hewan yang dimuliakan. Itu yang nomor 3. Kemudian kita membahas apa saja sih yang membatalkan tayamum. Itu kita harus paham. Jadi tayamum yo iso, sing batale pun yo harus paham. Dan mari kita teruskan sin soal ma iku apa? Ma iku apa alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara. Ingat alladzi itu isim mausul maka lafaz sudah nyangku maknane mesti kang disingkat damel sot. Alladzi utawi perkara yubtilu kang batanai kang tingkat damel sot. Yubtilu kang batalake apa alladzi. Yubtilu kang batalake apa alladzi. Batalake apa atayamuma ing tayamum. Apa saja perkara yang membatalkan tayamuma ing tayamum. Tayamum ing disingkat damel napa mim kale fa. Atayamuma ing tayamum jim jawab yubtiluhu batalake ing atayamum
yubtiluhu batalake ing atayamum opo sing batalake opo kuluma seka behane perkara opo kuluma seka behane perkara opo kuluma seka behane perkara yubtilu kang batalake apa ma yubtilu kang batalake apa ma batalake al wudu a ing wudu al wudu a ing wudu wa ru'yatul ma'i wa ru'yatul ma'ilan ningali banyu wa ru'yatul ma'ilan ningali banyu melihat air lek ndelok kuwi mau fi ghairi waqtis sholati ing dalem sakliyane waktu salat fi ghairi waqtis sholati ing dalem sakliyane waktu salat wariddati lan murtad Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja perkara yang membatalkan tayamum. Jadi tayamum itu iso batal. Batalnya karena apa? Yang pertama kita lihat bersama yubtiluhu kullu ma yubtilul wudu. Apa itu? Setiap perkara yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Napa mawon yang membatalkan wudu kaya napa ni keluarnya sesuatu dari dua jalan depan atau belakang, kemudian bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, kemudian menyentuh kelamin manusia, kemudian tidur tanpa menetapkan pantatnya nih kalau. Nah, itu bisa juga membatalkan tayamum. Nah, kemudian apa lagi? Wa ru'yatul ma'i, yaitu melihat air fi ghairi waqti sholati, di selain waktu menjalankan sholat. Jadi ini khusus, ini yang membatalkan wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti sholat, melihat air selain dalam keadaan sholat. Ini khusus yang membatalkan tayamum gara-gara tidak ada air tadi lah. Dan tayamum kan bisa wajib dilakukan ketika tidak ada air. Nah lek wis renek banyu, kemudian tayamum, kemudian sholat, pas ning jerone sholat kok udian, roh banyu masa banyune akeh samono kuwi, udan. Nah itu tidak batal tayamumnya. Kenapa? Karena dalam keadaan sholat. Nah yang batal bagaimana? Ini boleh banyu renek. Mari ngono tayamum. Lah arepe salat Allahu Akbar lah kok udan deres. Gerojok. Akhirnya tayamumnya batal. Kenapa kok batal? Karena melihat air di dalam selain waktu sholat. Melihat air selain waktu sholat. Jadi orang yang juruni sholat dok delok banyu batal. Berbeda tadi, kemudian terusane waridati lan murtad. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Itu murtad. Jadi itu yang membatalkan tayamum. Mungkin saya ulang lagi, yang membatalkan tayamum itu adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu, kemudian melihat air selain dalam waktu sholat, kemudian murtad. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anakku semuanya, sedikit tambahan dari saya nggih. Manusia itu diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin karo manungso. Jin itu ada ya.
Kalian harus yakin kalau jin itu ada meskipun kalian tidak bisa melihat. Seperti halnya kita juga harus yakin kalau Allah itu ada meskipun kita tidak bisa melihat. Jin, manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Jadi ini jawabannya. Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah. Illa liya'budun. Saiki bayangno. Jadi mari kita lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan sehari-hari itu usahakan itu memang untuk ibadah kepada Allah. Nah ibadah itu rono-rono aja. Jika sampean sebagai anak, sampean hormat kepada orang tua, manut kepada orang tua, itu juga ibadah. Jika sampean seorang kakak, sampean sayang kepada adik-adik sampean itu juga ibadah. Jika sampean seorang adik, sampean hormat kepada kakak, menyayangi kakaknya, itu juga ibadah. Jika sampean seorang murid, sampean hormat kepada guru, manut kepada kiai, atau yang sekarang viral, derek kiai, itu juga ibadah. Ini yang penting kita pahami. Jadi kita bayangkanlah hidup itu hanya sementara, tidak lama. Mbuh engko to sesuk to somben, tosok bakal mati. Mbuh sampean dhisik utawa aku sing keri utawa aku sing keri utawa sampean sing dhisik iku bakal mati. Lah lek mati itu perlu ada sesuatu yang kita bawa. Apa itu? Amal. Gari amalnya api utawa elek. Mungkin itu tambahan dari saya ya, diingat-ingat anak-anakku semuanya, khususnya jangan sampai kita itu lupa bahwa kita itu manusia. Manungsa iku dititahno, diciptakno hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi apapun profesi sampean menjadi apa, itu pasti ada ibadahnya. Atau kalau di pondok bahasanya hikmah kepada kiai, hikmah kepada ilmu. Sampean belajar maknani ngeten niki nggih ibadah. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan nggih. Semoga dari awal sampai akhir membawa barokah manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.